Sekali lagi, satu, dua, tiga. Mohon kepakaran Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah?
Hal ini disampaikan oleh PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM saat membuka acara Forum 1 Data Indonesia di salah satu hotel di Kota Malang. Acara Forum 1 Data Indonesia yang dihadiri oleh seluruh kepala UPD ini, pemerintah Kota Malang mentargetkan agar segera melakukan pengumpulan data dan dilakukan publikasi. Memasuki acara yang pertama bersama, marilah kita ikuti laporan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. Yang kami hormati, Ibu Dwi Rahayu SH Mhum, disilahkan. Peraturan Wali Kota Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Satu Data Kota Malang, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bapeda selaku Sekretariat Satu Data Indonesia Kota Malang dalam memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum 1 Data Indonesia Kota Malang. Keputusan Wali Kota Malang nomor 188.45-3/3.73.112/2023 tentang pembentukan Forum 1 Data Indonesia Kota Malang tahun 2023-2026 yang di dalamnya menetapkan susunan keanggotaan dan tugas Forum 1 Data Indonesia Kota Malang. 2. Maksud dan tujuan. Di samping dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 23 ayat 9 Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019, pelaksanaan Forum 1 Data Indonesia Kota Malang tahun 2024 ini juga dimaksudkan sebagai sarana efektif bagi seluruh perangkat daerah selaku produsen data dalam mendapatkan arahan dari Bapak PJ Wali Kota Malang terkait pemenuhan dan pengelolaan data sektoral sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun SIPD sendiri merupakan sarana tunggal dan absolut dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar penganggaran daerah. Artinya, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah termasuk RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan KUA PPAS dan APBD beserta perubahannya harus wajib imperatif tidak bisa tidak mengacu pada dan menggunakan data yang tersaji dalam aplikasi Satu Data. 3. Tema kegiatan. Mempertimbangkan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, pelaksanaan Forum 1 Data Indonesia Kota Malang tahun 2024 ini mengambil tema penguatan data sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah. 4. Jadwal pelaksanaan dan peserta kegiatan dilaksanakan selama 1 hari pada hari ini, Rabu tanggal 18 September 2024, bertempat di Atria Hotel Malang dengan jumlah undangan kurang lebih 125 peserta yang terdiri dari kepala perangkat daerah beserta sekretaris dan pejabat atau pelaksana yang menangani perencanaan serta kepala bagian sekretariat daerah beserta pejabat atau pelaksana yang menangani perencanaan pada masing-masing bagian. 5. Narasumber. Yang pertama Bapak PJ Wali Kota Malang, yang kedua Kepala BPS Kota Malang selaku pembina data daerah dalam Forum 1 Data Indonesia Kota Malang. 6. Pembiayaan bersumber dari APBD Kota Malang tahun 2024
melalui dokumen pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. Bapak PJ Wali Kota Malang yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berdasarkan satu data Indonesia, kondisi pertanggal 12 September 2024, Kota Malang secara total mempunyai 8.317 daftar data statistik sektoral daerah yang terbagi menjadi 4.894 daftar DSSD Ewali Data SIPD atau daftar data yang sifatnya given dari Kemendagri dan 3.423 daftar DSSD di luar klasifikasi Ewali Data SIPD atau daftar data sesuai kebutuhan daerah di luar daftar data given dari Kemendagri. Dari total 8.317 daftar DSSD pada satu data Indonesia tersebut, kurang lebih 4.349 atau 52,29% daftar DSSD sudah terisi dan sisanya 47,71% belum terisi. Untuk daftar DSSD Ewali Data SIPD, dari 4.894 daftar data yang sudah terisi 1.919 daftar data atau 39,21%. 295 daftar data atau 6,03% tidak digunakan karena bukan kewenangan pemerintah Kota Malang. Dan sisanya 54,76% masih belum terisi. Kemudian dari 1.919 daftar data yang sudah terisi tersebut, 1.625 daftar data atau 84,68% sudah terverifikasi oleh wali data daerah dan telah disebarluaskan. Yang ketiga, belum seragamnya kode referensi atau data induk sehingga menyulitkan dalam melakukan interoperabilitas atau membagi pakaikan data dari database sektoral perangkat daerah dengan database satu data Kota Malang. 4. Inkonsistensi atau perbedaan data antara sumber data satu dengan sumber data lainnya. Dan yang kelima, keterbatasan atau bahkan ketiadaan personil perangkat daerah yang secara khusus diberikan tanggung jawab sekaligus kewenangan dalam pengelolaan data pada perangkat daerah. Terlepas dari sejumlah permasalahan yang masih menjadi PR bersama, kinerja pemerintah Kota Malang di bidang penyelenggaraan statistik sektoral terbilang positif dan layak diapresiasi. Hal ini dibuktikan dengan hasil penyelenggaraan statistik sektoral atau EPSS yang mana diperoleh nilai indeks pembangunan statistik Kota Malang tahun 2023 adalah 3,35 dengan predikat baik dan bahkan mendapatkan peringkat terbaik 1 untuk kategori pemerintah kabupaten atau kota. Bapak PJ Wali Kota Malang yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya meyakini bahwa kita semua memiliki semangat yang sama, yakni perbaikan tata kelola satu data Indonesia Kota Malang, khususnya sebagai upaya menyediakan data yang lengkap, akurat, terintegrasi, dan dapat dibagi pakaikan dalam penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan sekaligus tanggung jawab pemerintah Kota Malang. Bapak Ibu yang kami hormati serta seluruh tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya bersama marilah kita ikuti arahan pejabat Wali Kota Malang selaku keynote speaker sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Iwan Kurniawan STMM, disilahkan. PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM yang membuka sekaligus memberikan pengarahan pada Forum Satu Data Indonesia ini mengapresiasi Forum Satu Data yang digagas oleh Bapeda Kota Malang. Saya juga mengucapkan apresiasi pada saat saya 1 bulan di sini, banyak beberapa penghargaan reward yang diberikan oleh Kota Malang kepada saya, namun hanya beberapa yang saya hadiri, mohon maaf karena diwakili oleh para kepala dinas ataupun Pak Sekda, karena memang melalui kegiatan ini bersama berkomitmen terkait mewujudkan Indonesia Satu sesuai amanat Perpres 39 tahun 2019. Diberikan amanah untuk menjadi pejabat Kota Malang, saya harus menata beberapa program kerja yang harus saya lakukan secara prioritas.
Hari ini juga saya hadir, sebenarnya saya takut nanti kalau saya ke OPD kemudian tidak didampingi Mukaban, saya agak kerepotan. Karena ini acaranya Mukaban, saya hadir, Pak. Saya khawatir nanti Mukaban tidak mendampingi saya lagi untuk roadshow, bagaimana mengimplementasikan beberapa prioritas-prioritas yang sudah kita petakan dari isu-isu OPD terkait. Baik isu dari OPD, isu dari belanja masalah waktu itu dengan DPRD, isu belanja masalah dari beberapa tokoh dan para pemuda yang kami rumuskan untuk bisa saya implementasikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada beberapa acara-acara dari OPD yang mengharapkan dan menginginkan saya hadir. Namun saya wakili karena saya harus bekerja cepat untuk bisa merealisasikan beberapa prioritas-prioritas yang tentunya menjadi isu yang sangat prioritas untuk kita bisa selesaikan. Nah, kami juga bersama asisten juga nanti siang juga ada ya acaranya Bu Asisten, karena saya lihat pengantarnya Bu Asisten, wah saya khawatir lagi karena selama ini saya didampingi oleh Bu Asisten 2 terkait dengan bidang pembangunan daerah dengan Mukaban untuk sama-sama hadir memetakan masalah apa yang menjadi isu dan menjadi prioritas yang mudah-mudahan bisa menjadi warna bagi saya untuk bisa mengimplementasikan beberapa isu yang menjadi prioritas. Ya, di mana ada pasar, di mana ada parkir, kemudian ada sekolah, kemudian ada naik kelas UMKM dan sebagainya. Yang tentunya Bapak Ibu juga sudah pahami. Nanti saya akan cari waktu untuk memaparkan rapat koordinasi pimpinan yang akan kita sampaikan beberapa prioritas-prioritas yang tentunya perlu menjadi perhatian bagi kita untuk bisa diimplementasikan. 4 bulan ke depan saya akan coba menjadi orang Malang yang baik hati, orang Malang yang ingin prioritas-prioritas nasionalnya atau isu-isunya bisa kita kolaborasi, kita kerjakan dan kita wujudkan untuk masyarakat Kota Malang. Tapi saya ingin juga, saya selaku Direktur PPD, saya pernah menjabat 6 bulan atau 5 bulan di Kota Malang. Kota Malang akan mewujudkan satu data Indonesia dan data statistik sektoral yang terbaik di seluruh Indonesia. Tapi saya apresiasi, terima kasih para kawan-kawan semua dengan beberapa rewardnya ya. Tadi ada Andika Wirata data ya terbaik. Ini saya apresiasi dan beberapa banyak lagi dari Dinas Perhubungan, kemudian dari Kominfo, dari kemudian Dinas PU dan sebagainya. Saya lihat banyak sekali dan terakhir kita mendapat reward terhadap kinerja kepala daerah terbaik untuk 3 kategori. Satu kaitannya dengan pelayanan publik, ya, kemudian kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah. Ini luar biasa. Tapi bagi saya akan luar biasa lagi dan saya kenang kalau satu data Indonesia, data statistik sektoral Kota Malang memberikan yang terbaik dan khususnya untuk saya. Saya inginkan beberapa tahapan-tahapan, beberapa kebijakan-kebijakan yang diamanatkan di dalam peraturan-peraturan terkait dengan satu data Indonesia maupun data statistik sektoral kita benahi dan kita wujudkan untuk bisa kita terapkan di Kota Malang. Bapak dan Ibu juga saya perlu sampaikan di sini ada sistem informasi pembangunan daerah. Ya, ada mulai e-planning, kemudian e-budgeting dan yang lainnya. Jujur, pada saat masuk sistem informasi pembangunan daerah ini ke Kemendagri, salah satunya adalah saya waktu itu menginisiasi SIPD. Walaupun kalau teman-teman di PAKD, teman-teman di planning, kawan-kawan di daerah masih ada satu proses tahapan-tahapan yang perlu dibenahi dan permasalahan terhadap sistem yang error, marilah kita benahi sama-sama. Tapi dari kita dan untuk kita, pada saat penjabaran penyelenggaraan terkait dengan urusan pembangunan daerah, satu-satunya sistem yang ada mandat sistem informasi pembangunan daerah itu dari undang-undang adalah sistem informasi pemerintahan daerah. Artinya kita tidak terlepas dari amanat Undang-Undang 23 yang menjadi acuan kita dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
dijabarkan ke dalam 3, satu perencanaan, budgeting, dan lainnya. Nah, harapan kami SIPD atau satu data juga bisa terintegrasi dengan seluruh sistem yang ada, kemudian menjadi satu integrasi dengan satu sistem, satu data, portal data yang ada di teman-teman di Bappenas. Nah, harapan kami juga SIPD juga bisa dilakukan dengan baik, kemudian e-wali data, kemudian data statistik sektoral juga bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, pada hari ini saya yang meminta sebenarnya kepada Bung Kaban untuk pertemuan menghadirkan seluruh OPD. Tadinya saya mau absen, OPD kepala OPD yang datang ada semua kan. Kalau ada berarti punya komitmen terhadap satu data. Karena bagi saya seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Kaban, karena saya memang punya tusi perencanaan, kalau kita menyusun program dan kegiatan dengan diawali atau starting kita dari data, insya Allah data ataupun perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Diawali dengan data yang akurat, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan akan mengawali program dan kegiatan yang nantinya akan dibutuhkan. Diawali data yang valid dengan satu proses tahapan tentunya akan membuat kenyamanan kita pada saat kita memberikan publish data untuk satu data Kota Malang. Tapi kalau data yang kita publish tidak melalui proses perencanaan, pengumpulan, verifikasi, kemudian penyebarluasan, tentunya akan memberikan kinerja yang kurang baik. Artinya pada saat nanti dipublish, Bapak dan Ibu, data berbeda dengan data yang ada di provinsi. Berbeda lagi dengan data yang ada di kementerian lembaga. Berbeda lagi, mohon maaf, dengan data yang dipublish oleh BPS. Padahal kewajiban kemudian urusan untuk data statistik sektoral adalah menjadi kewenangannya daerah. Pada saat data dipublish melalui proses, tidak ada yang kita lakukan untuk ketidakvalidan atau ketidakupdatean. Kenapa? Pada saat di dalam Perpres 39 sudah dijabarkan di dalam tahapan apa saja yang harus dilakukan, siapa saja stakeholder yang harus terlibat di dalam proses tahapan sampai dengan dipublikasikan. Yang pertama ada Bapeda, ada seluruh OPD dalam merencanakan. Kemudian pengumpulan ada OPD, kemudian ada Bapeda. Kemudian di dalam tahapan verifikasi ada kawan-kawan BPS yang punya standar data, metadata, kemudian mengkoordinasikan seluruh datanya. Setelah dilakukan verifikasi, kemudian dibawa satu forum data, kemudian dipublish oleh kepala daerah. Seringkali kita terjadi perbedaan data dan kita tidak pede dengan data yang sudah kita publish, terus dikomen oleh provinsi, dikomen oleh BPS, dikomen oleh kawan-kawan di kementerian lembaga. Kita nggak berani menjawab dengan tegas bahwa itu data yang benar. Tapi seringkali kita diam. Seringkali kita data yang terkait dengan program dan kegiatan untuk sektoral menunggu data dari kementerian lembaga publish, baru kita menggunakan data itu untuk penyusunan program kegiatan yang menjadi kewenangan kita. Terbalik, data yang harus kita publish sebagai kewenangan kita untuk menyusun program dan kegiatan kewenangan kita, kalau kementerian ingin menggunakan untuk kepentingan nasional, ambil data kita kemudian dikonsolidasikan secara nasional. Bukan terbalik, kita menyusun program, saya nggak sebut OPD ya, hampir seluruh daerah ada OPD. Pada saat menyusun program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya Kota Malang, menunggu data yang dipublish oleh kementerian. Beda kalau bukan program kegiatan yang menjadi kewenangannya Kota Malang atau provinsi atau kabupaten kota, silakan secara nasional untuk menjadi referensi, silakan bisa diambil. Tapi khusus data yang akan digunakan untuk penyusunan program dan kegiatan, ambil data dari kita untuk kita melalui tahapan proses yang sudah dilakukan di dalam mandat Perpres 39.
PD kita, sampaikan kita publish kalau itu sudah melalui proses. Sehingga dengan diawali Kota Malang, kemudian kota-kota yang lainnya, kemudian kabupaten dan provinsi melakukan proses tahapan untuk data statistik sektoral dengan baik, dan dengan PD-nya mempublish, akan ada kemudahan bagi kami di pemerintah pusat untuk mengkonsolidasikan dan bicara satu data. Artinya data tidak berbeda antara nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Sampai saat ini isu yang terus disampaikan oleh Bapak Presiden, kemudian Bapak Menteri, bahwa kita tidak pernah mengklirkan satu data yang sama antara tingkat nasional, kemudian tingkat kabupaten kota, khususnya untuk data statistik sektoral daerah. Tapi kalau kita bicara statistik dasar yang dilakukan oleh BPS, Pak ya, hampir semua kementerian lembaga menggunakan, hampir semua provinsi dan kabupaten menggunakan sebagai dasar untuk penyusunan program dan kegiatan atau dokumen perencanaan. Tapi pada saat bicara program dan kegiatan dibatasi dengan kewenangan, data statistik sektoral lah yang harusnya menjadi acuan Bapak dan Ibu pada saat bicara program dan kegiatan. Nah, ini masih banyak beberapa isu yang sebenarnya perlu kita tata dan perlu kita benahi. Harapan saya, Bapak dan Ibu khususnya di Kota Malang, mari kita benahi melalui Bukaban, melalui Dinas Kominfo, sudah kita bagi bahwa ada produsen. PJ Wali Kota Malang juga mentargetkan bahwa data Kota Malang yang saat ini baru mencapai 47%, terus dikebut agar di bulan Desember 2024, Kota Malang sudah mencapai 100%. Pada bulan Desember nanti bisa segera di-launching dan dipublis. PJ Wali Kota Malang juga berharap semua stakeholder dapat berperan dalam pengumpulan data sektoral, sehingga Kota Malang bisa segera tercapai, perencanaan pembangunan bisa tepat sasaran. Baru 47 yang sudah terisi. Tinggal 52, mari kita bereskan itu. Salah satu tujuan daripada pertemuan ini adanya komitmen, adanya pemahaman terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan, adanya komitmen untuk penyelenggaraan pembangunan dalam rangka untuk penyusunan dokumen perencanaan harus berbasis data. Ini semua mandat bukan karena saya, tapi karena saya ada di Direktur PPD, harapan saya teman-teman bisa memberikan hadiah bagi saya untuk bisa mewujudkan satu data Indonesia, satu data statistik sektoral Kota Malang akan lebih baik dan secara maksimal. Jadi jangan tanggung-tanggung, hanya 52, hanya 47, tapi kita 100% kan. 4 bulan ke depan saya akan pantau ini secara khusus, ya saya akan pantau kepada Bukaban, khususnya OPD-OPD, karena OPD-OPD inilah yang menjadi produsen data untuk mewujudkan 100% data statistik sektoral daerah. Untuk mewujudkan data statistik sektoral daerah bukan hanya dipublish, tapi prosesnya harus sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan. Saya berharap Desember nanti kita akan launching ya untuk satu data Indonesia, satu data statistik sektoral Kota Malang udah 100%. Kami berharap produsen data, Pak Kadis, ya Pak Kaban, tugaskan stafnya, komunikasi, koordinasi dengan Bukaban dan Pak Kadis Kominfo untuk keterisian data. Kemudian Kadis Kominfo, kemudian Bukaban lakukan data itu sesuai dengan proses tahapannya. Saya izin juga Pak Kepala BPS, harapan kami di dalam proses tahapan untuk validasi keterlibatan BPS sangat berarti, sangat strategis dalam rangka untuk memetakan metadatanya, standar datanya, sehingga kita akan publish dengan PD dan kita siap di counter atau ditanya atau disandingkan dengan data-data yang lain di tingkat pusat, tingkat provinsi, tapi kita PD sudah melakukan tahapan-tahapan proses dan kita yakini bahwa itu data yang baik dan benar. Kemudian setelah data valid, baik dan benar di dalam prosesnya,
saya titip lagi ke Bukaban. Jadikan data itu sebagai satu basis dasar dalam rangka kita menyusun dokumen perencanaan. Upaya-upaya yang sudah dilakukan, adanya satu data Indonesia yang update, akurat, berbasis proses, tapi percuma kalau tidak digunakan pada saat penyusunan program dan kegiatan. Semua ini bagian daripada siklus yang tentunya menjadi amanat di dalam peraturan-peraturan yang harusnya kita implementasikan. Peraturan itu dibuat untuk adanya acuan dan pedoman, bukan hanya Kota Malang, tapi seluruh provinsi dan kabupaten kota. Banyak beberapa aplikasi, kemudian sistem yang dibangun, sehingga pada saat muaranya untuk ke tingkat nasional itu tidak dipakai. Tapi yang menjadi kewenangan kita, yang harusnya kita lakukan dengan baik, seperti data statistik sektoral yang menjadi kewenangan atau kewajiban bagi kita untuk melaksanakan. Saya rasa itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi Bu Kaban dan Bapak dan Ibu. Saya tunggu komitmennya untuk keterisian satu data Indonesia dan data statistik sektoral. Saya juga mohon Bu Kaban, Pak Kadis Kominfo untuk melaporkan kira-kira mana dinas-dinas yang punya rapotnya jelek. Misalnya dinas pendidikan, kemudian dinas perindak, pasarnya nggak usah kita bangun, sekolahnya nggak usah kita rehab, gitu ya. Dan dinas-dinas yang lain, reportnya selama proses ini berjalan, saya berharap nanti di akhir 2024 ini kita akan ada launching untuk satu data Indonesia, data statistik sektoral Kota Malang. Demikian yang saya dapat sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan satu data Indonesia Kota Malang tahun 2024 kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ikuti sesi materi yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kota Malang. Yang kami hormati kepada Bapak Umar Syaifuddin, disilakan. Bapak Ibu Kepala OPD, Kepala Instansi Pemerintah Kota Malang, Bapak Ibu Camat se-Kota Malang, dan serta undangan yang berbahagia yang bisa hadir dalam acara Forum Satu Data dengan tema penguatan data sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah. Mungkin kami akan menyampaikan mengenai peran BPS dalam penguatan data statistik sektoral yang ada di pemerintah Kota Malang. Nanti kami berikan penjelasan mengenai satu data Indonesia, mengenai bagaimana rekomendasi dan metadata statistik yang mungkin nanti dilakukan oleh teman-teman UPD dan kolaborasi satu data Indonesia di Kota Malang selama ini. Tentunya kita tahu bahwa di tahun 2019 arahan Bapak Presiden pada waktu itu, data merupakan jenis kekayaan baru bangsa kita atau lebih berharga daripada minyak. Oleh karena itu, setelah arahan dari Bapak Presiden itu, akan di kemudian hari akan ada peraturan mengenai satu data Indonesia. Dahulu sumber data itu bisa dilakukan hanya lewat sensus yang biasanya dilakukan oleh kita BPS, di mana kegiatan sensus akan dilakukan selama 10 tahun sekali, yaitu kegiatan sensus penduduk, sensus ekonomi maupun sensus pertanian. Terus juga adanya survei-survei yang baik itu dilakukan oleh kami BPS maupun yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun registrasi penduduk yang biasanya dilakukan oleh UPD di pemerintah. Tapi sekarang sumber data sangat beragam, apalagi dengan adanya teknologi yang luar biasa. Sekarang kita bisa ambil yang namanya big data, data administrasi, data-data lainnya hanya dari Google atau dari
internet dan lain sebagainya. Satu Data Indonesia adalah merupakan satu kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang diturunkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 dan juga diturunkan lagi di Pemerintah Kota Malang, yaitu Peraturan Wali Kota Malang Nomor 7 Tahun 2022 yang semuanya tentang satu data. Tentunya kondisi data saat ini adalah banyaknya perbedaan data statistik antar instansi atau antar OPD, perbedaan data geospasial antara instansi, terus sulit mencari data pemerintah, dan data biasanya kurang update. Untuk menjadikan data-data yang makro tadi, kita juga mempunyai data yang bersifat by name by address. Sehingga kalau kita punya data kemiskinan misalnya by name by address, tentunya arah dari pembangunan untuk menuntaskan orang miskin yang ada di Kota Malang ini bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan arah apa yang harus kita bantu dan lain sebagainya. Itu kemiskinan, katakanlah angka pengangguran yang diproduksi oleh BPS Kota Malang misalnya, selama ini angka pengangguran kita sekitar 6%, tapi juga itu hanya bersifat makro, hanya bersifat agregat atau bersifat persentase. Kita juga tidak mempunyai by name by address dari angka pengangguran itu, karena memang level atau katakanlah perhitungan statistik yang kita lakukan oleh BPS secara nasional maupun sampai turun ke BPS kabupaten kota itu sifatnya hanya makro. Terus yang data statistik sektoral itu bersifat spesifik sesuai dengan karakteristik atau potensi wilayah dan penyajian level wilayah administrasi terendah. Itu mungkin yang perlu kita gali lagi, yang perlu kita munculkan lagi untuk kita punya data-data yang memang bersifat secara khusus atau secara sektoral. Tantangan dalam mewujudkan data yang andal, efisien, dan efektif melalui SDI, yaitu yang pertama tentunya bagaimana mengatur dan menetapkan pembagian peran dan fungsi institusi dalam penyelenggaraan statistik. Yang kedua adalah bagaimana setiap produsen data mampu menghasilkan data yang baik, berkualitas, serta mudah dimengerti. Dan yang ketiga adalah bagaimana setiap data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara luas serta mudah dibandingkan. Yang keempat yaitu bagaimana menjamin kemudahan akses data sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Peran institusi statistik untuk mendukung SSN dalam kerangka SDI, baik itu secara nasional maupun sampai tingkat daerah, bahwa akan selalu dibagi menjadi yang pertama mengenai pembina data. Jadi pembina data ini dilaksanakan oleh kami BPS. Yang kedua adalah wali data yang di pemerintah Kota Malang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo, serta produsen data dari Bapak Ibu semua masing-masing OPD. BPS sebagai pembina data statistik itu tentunya melakukan pembinaan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Yang pertama adalah pasal 31 Undang-Undang 16 tahun 1997 tentang badan melakukan pembinaan agar lebih meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan statistik nasional dan mendukung pembangunan nasional. Sesuai dengan pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999, yaitu BPS melakukan pembinaan bekerjasama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Yang ketiga adalah pasal 3 PP 12 tahun 2017, pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dilaksanakan oleh Menteri untuk Pembinaan Umum dan Menteri Teknis atau Kepala Lembaga Pemerintahan non kementerian untuk pembinaan teknis. Dan sesuai dengan Perpres 13 pasal 13 Perpres 39 tahun 2019 untuk data statistik tingkat pusat, pembina data statistik tingkat pusat yaitu kegiatan statistik, yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
Tentunya BPS sebagai pembina data yang pertama yaitu bertugas untuk menetapkan standar data yang berlaku lintas instansi pusat maupun daerah. Yang kedua, menetapkan struktur yang baku dan format baku dari metadata yang berlaku lintas instansi pusat dan daerah. Yang ketiga, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data oleh KLDI atau oleh OPD-OPD. Yang keempat, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, yaitu mengenai Perpres SDI pasal 13 ayat 1, serta melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan wali data tingkat daerah itu adalah Dinas Kominfo. Wali data mempunyai tugas yang pertama memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data, yaitu oleh Bapak Ibu dari OPD, sesuai dengan prinsip satu data Indonesia. Yang kedua yaitu menyebarluaskan data dan metadata di portal satu data Indonesia. Yang ketiga, membantu pembina data tingkat daerah dalam membina produsen data tingkat daerah. Selain wali data, adanya produsen data, yaitu dari Bapak Ibu semua yang ada di instansi atau OPD. Jadi Bapak Ibu sebagai produsen data itu mempunyai tugas yang pertama, memberikan masukan kepada pembina data tingkat daerah mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data. Yang kedua, menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia. Dan yang ketiga yaitu menyampaikan data serta metadata kepada wali data tingkat daerah. Selain adanya wali data, adanya produsen data, tentunya adanya sekretariat di Bapeda yang mempunyai tugas yang pertama yaitu memberikan dukungan dan pelayanan teknis, operasional, dan administratif kepada Forum 1 Data Indonesia tingkat daerah. Yang kedua yaitu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum 1 Data Indonesia tingkat daerah. Data perlu dilakukan rekomendasi dan metadata statistik sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di satu data Indonesia, di mana rekomendasi kegiatan statistik dan metadata kegiatan statistik ini harus dilakukan oleh kami sebagai pembina data dan Bapak Ibu OPD sebagai produsen data. Apa sih rekomendasi statistik itu? Rekomendasi statistik adalah merupakan saran yang diberikan oleh BPS kepada penyelenggara kegiatan statistik berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan BPS terhadap suatu rancangan kegiatan statistik. Yang kedua yaitu mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh BPS, dan yang ketiga nantinya setelah sudah direkomendasi yaitu menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada BPS. Ini sesuai dengan Peraturan Nomor 51 Tahun 99 tentang penyelenggaraan statistik. Apa sih manfaatnya rekomendasi kegiatan yang statistik? Yang pertama tentunya agar tidak terjadi duplikasi kegiatan statistik sektoral, jadi sifatnya unik. Yang kedua yaitu menyusun database metadata statistik sektoral. Dan yang ketiga, membantu mewujudkan sistem statistik nasional. Ada satu kegiatan statistik sektoral di daerah, jadi ada bagannya nanti teman-teman OPD, misalnya OPD A, OPD B, dan C, itu yang pertama mengajukan usulan kegiatan statistik sektoral ke pembina data. Nanti kami mengajukan rancangan kegiatan statistik sektoral dalam rangka rekomendasi. Nanti juga setelah rekomendasi dari kami mengirimkan tembusan surat rekomendasi ke Bapeda, termasuk juga mengirimkan surat rekomendasi ke wali data, dalam hal ini Dinas Kominfo. Nanti tugas dari wali data Dinas Kominfo yaitu menyampaikan surat rekomendasi dari BPS ke masing-masing OPD. Dan nanti dari OPD mengirimkan hasil kegiatan statistik sektoral dan menyampaikan hasil kegiatan statistik sektoral dari OPD ke pembina data. Yang kedua yaitu menerapkan prinsip satu data yang telah ditetapkan untuk menghasilkan data yang berkualitas.
Yang ketiga yaitu meningkatkan kolaborasi aktif antar UPD serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan menggunakan statistik. Selain OPD, peran masyarakat di Kota Malang tentunya sangat berperan sekali untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas. Karena yang pertama tentu harus menjadikan responden yang baik, aktif melakukan diri, terutama untuk teman-teman OPD, dan yang memberikan umpan balik dan lain sebagainya. Itu mungkin gambaran mengenai satu data di Kota Malang. Selanjutnya mungkin kalau indikator-indikator makro yang ada di Kota Malang, teman-teman OPD, masyarakat umum dan sebagainya bisa langsung melihat atau mengunduh inovasi kami di Play Store. Jadi Bapak Ibu OPD kalau butuh data BPS, kami punya di mana di HP itu ya, dengan unduh aplikasi Voidstat. Itu data makro kami lengkap di sana. Bapak Ibu tinggal memakai, Bapak Ibu tinggal melihat daripada Bapak Ibu membuka websitenya BPS Kota Malang. Meskipun secara rinci juga ada di website BPS Kota Malang. Mungkin itu gambaran mengenai satu data Indonesia khususnya untuk pemerintah Kota Malang. Harapan kami teman-teman OPD selalu berkoordinasi dengan kami, dan kami juga sudah siap sekali kalau memang mau mengundang BPS Kota Malang untuk berkoordinasi masalah data. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih, selamat pagi. Saya apresiasi pertemuan pada hari ini yang diselenggarakan oleh Pak Kapolda. Memang itu permintaan saya untuk dilakukan pertemuan pada hari ini dalam rangka untuk membangun komitmen terkait dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang diamanatkan di dalam Perpres. Sekali lagi saya diamanatkan Pak Menteri Dalam Negeri, ada hal-hal yang prioritas dan mandat-mandat daerah harusnya segera dilakukan. Itu poinnya. Nah, ada mandat di dalam Perpres 39 tahun 2019 di mana ada Satu Data Indonesia. Seluruh provinsi kabupaten harus melakukan Satu Data Indonesia. Sudah dibuat satu portal Satu Data Indonesia. Provinsi dan kabupaten harus terintegrasi menyiapkan Satu Data Indonesia. Kemudian di forum ini juga sekaligus kita menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23, di mana ada 3 statistik yang menjadi urusan wajib. Ada statistik dasar, ada statistik sektoral daerah, ada statistik khusus dimanatkan di dalam Undang-Undang 23. Statistik dasar itu menjadi kewenangannya BPS, tapi statistik sektoral daerah itu menjadi kewenangannya daerah di amanat undang-undang. Nah, yang khusus tuh macam-macam, ada agama dan sebagainya. Tapi kita konsen di pertemuan pada hari ini statistik sektoral daerah. Jadi ada satu data, statistik sektoral daerah ini harusnya kontribusi ke Satu Data Indonesia, di mana statistik sektoral daerah menjadi kewajiban kewenangannya provinsi dan kabupaten kota, khususnya Kota Malang. Tadi saya sampaikan, saya belum selaku Direktur Perencanaan Informasi Pembangunan Daerah di Kemendagri, belum banyak, bahkan sangat minim daerah mempublish satu data statistik sektoral daerah. Misalnya saya ingin paparan dalam dokumen perencanaan, datanya berbasis data statistik Kota Malang atau provinsi atau daerah-daerah yang lain. Sumber data statistik sektoral Kota Malang, provinsi, itu saya jarang melihat sekali. Yang ada data statistik dasar sumber BPS dipakai oleh Bappenas, dipakai oleh kementerian, dipakai oleh provinsi, dipakai oleh kita. Tapi kita dalam rangka menyusun dokumen perencanaan, program dan kegiatan yang berbasis data, itu tidak pernah kita mempublish data statistik sektoral Kota Malang. Dan kita gunakan sebagai basis data untuk penyusunan program dan kegiatan. Nah, hari ini kita berkomitmen, OPD sebagai produsen data harus mengisi ketersediaan yang sisanya 52%. Jadi dari 62%
47 yang sudah terisi, 52 itu sebenarnya Kota Malang sudah terbaik. Sudah melakukan tahapan proses data mulai dari perencanaan, pengumpulan, verifikasi sampai penyebarluasan. Sebenarnya data dengan posisi 47 itu sudah baik dibanding daerah-daerah yang lain, saya lihat sangat minim. Nah sekarang bagaimana dari 52 yang belum, dengan adanya forum ini, komitmen Kepala OPD dan seluruh jajaran yang hadir, saya hadir di sini minta komitmen Desember kita launching untuk 100 data statistik sektoral. Bukan hanya kita publish, tapi bagaimana data itu dilakukan tahapan sesuai dengan Perpres 39 dan Undang-Undang 23. Apa itu? Pengumpulan, perencanaan, pengumpulan, verifikasi, dan penyebarluasan. Pada saat tahapan tidak berdiri sendiri, tapi melibatkan kawan-kawan stakeholder, khususnya BPS, yang punya tusi di dalam memverifikasi dan menjaga data itu sesuai dengan metadatanya, standar datanya. Kemudian dipublish oleh kepala daerah. Kemudian setelah publish melalui proses validasi, updating data, kebutuhan data, Bapeda harus menggunakan data statistik sektoral sebagai penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka untuk penyusunan program PU, program Dinas Perindak, program-program OPD yang tentunya berbasis data melalui proses tahapan itu. Jadi kami akan komitmen 52 harus kita selesaikan di tahun 2024 ini dan kita launching bahwa Kota Malang sudah melakukan tugas kewajibannya untuk melaksanakan data statistik sektoral 100% untuk tahun 2024. Gitu. Data seperti apa sih Pak yang wajib untuk dimiliki di statistik data sektoral itu? Ya, data statistik sektoral itu data yang nantinya misalnya Kementerian PUPR. Saya contohkan saja, banyaknya ada sekian ribu datanya yang harusnya disiapkan di data statistik. Ada daftarnya, ada identifikasinya, ada lampiran di dalam sistem informasi pemerintahan daerah yang sudah ditetapkan dalam sistem, ada kebutuhan gitu ya. Misalnya gini, saya contohkan PU yang mudah saja ya. PU ingin membangun, jadi misalnya Kota Malang, ini panjang nggak apa-apa ya, dikit ya. Kota Malang punya, saya nggak paham datanya, Kota Malang punya jalan misalnya 10 km. 10 km ada status rusak berat, ada status rusak ringan, ada status rusak sedang. Pemetaan dari 10 km. Kemudian data ini, data statistik sektoral, berapa yang rusak berat, berapa yang rusak ringan, berapa yang rusak sedang. Mereka anggarkan di 2025. Data statistik sektoralnya itu 2025 rusak beratnya ada 2 km secara keseluruhan. 2025 dianggarkan 1 km yang rusak beratnya. 2026 berarti dia tinggal 1 km lagi, 2026 dan 2027 udah tidak ada rusak berat. Itulah data statistik sektoral terkait dengan kebutuhan dalam rangka OPD menyusun program dan kegiatan targetnya sesuai dengan kebutuhan dan realita di lapangan. Itu yang contoh yang konkret. Ada rusak berat, rusak ringan, dia akan susun. Dia susun di perencanaan, dia susun kebutuhan, kemudian diverifikasi benar nggak di data ini, gitu. Kira-kira. Artinya ini nanti wajib nggak Pak untuk ke depan? Urusan statistik itu wajib, yang harus dilakukan. Misalnya untuk menganggarkan di APBD, apakah data sektoral itu wajib digunakan untuk pedoman? Seperti itu ya Pak? Ya, jadi karena memang ini program nasional, prioritas dan urusan wajib, kemudian sudah dianggarkan, tinggal membangun komitmen. Bagaimana OPD sebagai produsen data yang menginput data-data tersebut itu bisa 100%. Anggaran sudah ada dan ini prosesnya berbasis sistem, tidak perlu anggaran yang cukup besar. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.